Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dilihat lagi di sini. Oke, jadi hidrokarbon ya, kita kimia nih. Hidrokarbon. Menurut Nadiza yang susah apanya Nadiza? Di bagian ini. Ini. Penamaan. Jadi kemarin tuh kayak ada soal yang namain pentana, dimetilheksana, gitu-gitu aku nggak ngerti. Oke, ya saya tahu sih kenapa saya tanya itu, terus saya tebak penamaan gitu kan. Hmm. Oke, jadi karena dia les juga di brand, apa namanya? Brand Academy ya. Nah, Ya. jadi saya akan to the point yang susah biasanya di mana gitu ya di bab-bab yang kita pelajari. Karena kalau dari awal bakal panjang, sedangkan kita ketemu otomatis dua apa fisika itu 2 minggu sekali ya. Jadi kan fisika terus kemudian kimia, fisika kemudian kimia. Dia akan seperti itu. Oke. Tapi minimal tahu ya hidrokarbon itu yang kita pelajari di sini nanti itu ada yang jenuh ya, sama ada yang tidak jenuh. Tahu ya yang jenuh itu apa? Yang tidak rangkap. Oke. Nah, tuh tahu kan? Yang tidak rangkap itu apa di sini namanya? Apanya? Yang tidak rangkap itu kan berarti cuma satu gitu ya. Ikatannya cuma satu. Nah, apa namanya? Namanya rantai apa? Lu nggak tahu. Oh, alkana. Tahu alkana? Aku cuma pernah dengar. Oke, nah di sini sebetulnya penamanya oke nanti ya. Jadi ada alkana di sini yang jenuhnya nanti ada alkena gitu ya, sama alkuna. Di silent. Sama alkuna. Nah di sini mungkin penamaannya nanti yang apa namanya yang intinya cuma alkana, alken, alkuna gitu. Penamaannya nanti di sini. Nah, juga yang tidak jenuh itu nanti juga ada yang benzena dan kawan-kawan ya. Intinya ikatannya rangkap. Oke. Sekarang kita lihat penamaannya ya. Saya langsung ya ke alkana dulu. Alkana itu punya rumus Nariza. Rumusnya itu CN H2N plus 2. Tahu rumus ini? Enggak. Nggak tahu. Ini harus dihafalin. Dan cuman mudah ya, CnH2n plus 2. Apa artinya? Kalau di sini N-nya 1, N-nya 1 berarti C-nya berapa? C-nya 1, ya kan? H-nya ada berapa H-nya? 2 kali 1, 2 tambah 2, berarti H-nya 4. H-nya itu ada 4. Namanya apa? Namanya itu berarti CH4. Kalau N-nya 2, masukkan ke sini. Berarti C-nya berapa Nadiza? 2 juga. C-nya 2. C-nya 2, H-nya berapa? Masukkan ke sini. H-nya berapa? 8. H-nya 6. 6. Nah, makanya di sini C2H6. Dan ini akan seperti ini terus. Tidak mungkin beda, nggak mungkin. Ya, namanya rantai alkana pasti dia akan seperti ini. Nah, di sini biasanya sampai banyak nih. Kalau CH4 di sini ada namanya. Tahu namanya apa? Namanya metana. Kalau C2H6 namanya tahu apa? Mariza? Enggak. Oh, oke. Nah, di sini yang bingungnya berarti ya. Oke.
saya akan, karena tulisan saya katanya jelek gitu ya, jadi saya akan ambil dari buku yang tulisannya lebih bagus. Dan ini Nariza harus hafalkan, tapi nggak usah dihafalin, bisa hafal sendiri. Kalau Nariza ngapain? Kalau Nariza latihan? Ya, jadi nggak usah ngapalin, ini akan hafal sendiri kalau Nariza latihan soal. Bentar, saya mana teh kimia? Kimia mau mana kimianya? Oke, ternyata saya jarang pakai kimianya. Saya ambil dulu. Saya biasanya emang suka ditulis dari mulai metana, etana, propana. Nah, itu harus dihafalkan. Tapi saya ngajar apa ya, berbagai sekolah juga rata-rata bingung kapan menggunakannya. Padahal intinya cuman itu aja, penamaannya aja. Nah, ini dia nih. Bentar ya. Saya buka dulu. Penamaannya. Nah, kita sambil. Dan ini harus dihafalkan. Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, segini aja lah. Supaya agak gede. Nah, ini penamaannya. Jadi kalau 1 apa? Metana. 2 apa? Etana. 3 apa? Propana. Kalau 4 apa? Butana. 5 apa? Pentana. Sampai dia dekana. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Jadi kalau belasan tinggal digabungkan. Kalau belasan itu berarti pakai dekana misalnya ya nantinya. Digabungkan. Nah cuman biasanya nggak sebanyak itu. Jadi misalnya saya mau bikin 2, 3, 4, 5. Misalnya kayak gini. Di sini hanya ada berapa? Di C yang ini. Nggak tahu. Oke. Nah, ciri khas dari atom karbon, C-nya itu punya tangan harus 4, Nariza. Jadi C itu nggak boleh gini. Pasti dia ada temennya. Karena 4. Boleh nggak begini? Boleh, tapi di sini pasti ada 2 temennya. Ya, jadi di sini dia punya ciri khas di mana C itu harus 4. Nah, kalau di sini C-nya itu udah ikatan sama C yang lainnya masing-masing 1 gitu ya. Berarti di sini ada 3H. Dan itu harus, jangan cuma 2. Bingung nggak? Di sini C-nya. Maksudnya jangan cuma. Nah, di sini deh misalnya nih. C-nya dia udah berikatan punya tangannya berapa nih? 2. 2. Nah, kalau punya tangan 2, berarti dia harus punya berapa tangan tadi? 4. 4. Berarti dia berikatan sama berapa H? H-nya ada berapa? Tangannya 2. pasti pasti sama H, bukan sama C. Pasti iya, pasti. Ini juga nih, berarti H-nya ada berapa di sini? 2 juga. 2 juga. Nah, begini ya. Di sini 3 lagi. Jadi kalau ditanya H-nya berapa ya pasti 3. Di sini ya pasti 2. Kenapa? Karena dia harus 4. Kalau mau kita buktikan ini berapa nih? 2, 3, 4, 5. Nah, C-nya di sini ada 5. C-nya 5. Kalau C-nya 5 harusnya H-nya berapa? Sesuai rumus. Berapa nih? Kalau C-nya 5. H-nya? Ada berapa? 14. 14. Coba. 5 tambah 7. 5 tambah 2. 5 kalikan dulu. Oh, 5 kali 2. Baru tambahin. Di 10. matematika kali dulu apa tambah dulu? Kali.
Iya, jadi 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 10. 2. 12. Mari kita coba. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tapi nanti Nadiza nggak usah ngitung. Udah pasti segitu. Pasti. Kan ada rumusnya. Bingung nggak? Enggak. Nah ini namanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti ini namanya 5. 5 tuh di sini yang mana nih? Ini kan? Namanya tanah. Oh, di sekolah banyak iya. Ini masih awalan. Nah, ini untuk penamaan apa? Ini untuk penamaan rantai induk. Di sekolah sebutnya rantai induk atau rantai utama? Atau nggak tahu? Hebat kan pertanyaan saya terakhir atau nggak tahu gitu ya. Penamaan rantai utama atau rantai induk deh. Nah, jadi setiap alkana ujungnya pasti semuanya ini, nggak mungkin yang lain. Nah, nggak mungkin nggak ada nama rantai induk. Mungkin nggak ada nama cabang ya, tapi kalau rantai induk nggak mungkin. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, Nariza harus hafalin karena ini pasti keluar. Penamaan nggak mungkin nggak keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya C-nya ada 7, 7 ya namanya heptana. Kalau ada 9, nonana gitu. Oke. Jadi harus dihafalkan. Kenapa? Karena nanti ada penamaannya. Nah, kalau ini penamaan rantai induk. Sekarang ada penamaan cabang. Saya sebutnya cabang ya. Supaya ngeh gitu ya. Penamaan cabang. Nah, penamaan cabang ini dia disebutnya nanti gugus alkil. Pernah dengar gugus alkil? Enggak. Oke. Apa gugus alkil? Gugus yang kehilangan satu atom H. Kehilangan satu atom H aja ya. Kehilangan satu atom H. Iya. Maksudnya apa? Ini. Ini CH berapa nih? 4. CH4. Nah, kalau kehilangan jadinya dia bukan CH4. Contohnya jadi CH3 di sini. Kok bisa hilang? Bisa. Nah, ini untuk penamaan cabang ya. CH3. Kalau gugus alkil, kita tinggal ganti. Kalau CH4 namanya apa tadi, Nadiza? Metana. Metana. Kalau di sini udah hilang, namanya enggak metana, jadi namanya metil. Sekarang C2. Tadinya C2H berapa kalau enggak hilang? 6. C2H6. Sekarang hilang, jadi C2H berapa? H5. C2H5. Oh, ini harusnya ada ini dulu ya, supaya nanti ngerti. C2H5 apa namanya? Kalau tadi C2H5 etana, sekarang tinggal etil. Ya, jadi namanya mirip-mirip. Nanti ada propana, propil gitu. Nah, ini digabungkan dengan rantai induknya ya. Ini digabungkan terikat dengan rantai induknya. Sebelum saya kasih contoh semua ya, nanti saya kasih contohnya. Kita lihat dulu. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh sekarang. Kalau saya gambar kayak gini, ada H-nya nggak di sini? Enggak. Ada. Ya. Jadi walaupun nggak digambar, itu pasti ada, Nariza. Kenapa? Karena judulnya hidrokarbon. Hidro itu hidrogen, karbon, karbon. Di sini ada 3 atom H, 2 atom H, 2 atom H, 2 atom H, 2 atom H, dan 3 atom H. Oke. Jadi pasti ada, pasti. Sekarang misalnya di sini, set. Nah, kayak gini Nariza. Nanti ada ketentuan ini
yang paling panjang itu rantai utama atau rantai induk. Di sekolah nggak tahu ya nyebutnya rantai utama atau induk, kita sebut induk aja ya. RI itu rantai induk. Nah, ini rantai induk. Saya bikin ini ya deh, di sini rantai induk. Kenapa ini? Karena dia yang paling panjang, karena nanti itu ada ketentuannya. Nanti saya kasih ketentuan di sini. Nah, jadi ini namanya rantai induknya. Rantai induk. Sedangkan ini cabangnya. Cabangnya. Nah, cabangnya satu. Kalau satu apa tadi namanya cabangnya, Nariza? Kalau satu. Kalau satu metil. Metil. Jadi di sini metil gitu nantinya. Ada berapa utamanya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Maksudnya cabangnya satu. Karena di sini cuman C-nya cuman satu. Tapi kalau misalnya di sini tuh 2, nah cabangnya itu ada 2. Berarti dia nanti jadi etil. Tapi kalau si C itu punya cabang cuman satu, C-nya di sini namanya metil. Kalau ada 2 namanya etil dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Emang pasti bingung awal-awal. Nggak apa-apa, nanti kalau lihat contohnya jadi ngerti. Oh, itu maksudnya. Nah, ini metil. Induknya apa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya hapus dulu ya, karena tadi nggak ada. Namanya ini 6 jadinya heksana. Cabangnya nomor keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ketiga. Nah, jadi ini namanya 3 metil heksana. Seperti itu kan penamaan di sekolah? Nah, oke, seperti itu ya. Jadi, di sini tuh namanya rantai utamanya atau rantai induk. Di sini cabangnya. Di sini nomor si cabangnya. Dicek ke berapa sih gitu ya. Nah, jadi penamaannya pasti ada rantai induk. Yang mana? Yang ini Nariza yang banyak tadi sampai dekana. Terus cabangnya cuma segini? Enggak, cabangnya banyak. Nah, karena banyak saya nggak tulis. Kok nggak ditulis? Karena saya mau screenshot. Nah, ini cabangnya nih. Nah, ini nama cabang-cabangnya nih. Berarti ini nanti nyambung dengan rantai induknya. Nah, ini dengan rantai induknya. Ini nyambung dengan rantai induknya. Ini nyambung dengan rantai induknya gitu ya. Ini ada rantai induknya di sini. Oke. Nah, namanya beda-beda emang. Ini 3. 3 itu namanya apa? Propana. Tapi di sini hilang satu nih. Harusnya kan di sini propana itu C3H8 ya. Tapi di sini C3H7. Nah, nanti bukan propana jadi propil. Ya, jadi kalau 3 namanya propil. Kalau 2 etil. Nah, sekarang ini Nadiza, C-nya ada berapa nih? Apanya? C-nya ada berapa di sini? Ada 3. Ada 3. Propil juga, propil. Cuman bentuknya kayak gini. Kalau propil aja panjang. Tapi kalau bentuknya seperti letter T, ini begini, terus nyambung ke yang utama, namanya pakai isopropil. 4, itu butana. Jadi cabang namanya bukan butana. Itu C-nya ya, bukan C-nya, H-nya. bukan. C-nya patokannya. Makanya saya nggak tulis di sini H-nya. Dan banyak buku juga suka begitu. Nanti ada penggambaran rangka, nanti saya kasih tahu juga ya. Cuman yang penting dasarnya dulu. C-nya kalau ini 4 berarti butana. Tapi di sini jadi sebagai bukan rantai utama, tapi sebagai cabang, makanya namanya butil. Karena ini nanti nyambung ke rantai utama. Maksud rantai utama apa? Tadi yang panjang ini nyambung jadinya C, 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 C. Nah, dia nyambung ke rantai utamanya. Gitu ya.
namanya butil. Tapi ketika bentuknya jadi kayak gini, letter T, namanya isobutil. Tapi tetap 4 tuh, 2, 3, 4, nah butil. Cuman bentuknya letter T, isobutil. Nanti ada lagi, kalau nggak salah. Nah, ini temennya. Dia 4 juga, butil juga, cuman ada cabang di sini. Namanya sekunder butil. 4 juga butil, cuman bentuknya gini, plus. Namanya tersier butil. Ya, jadi itu penamaan cabangnya. Ada yang dari sekolah masih ada nggak? Kalau ada, dikirimin. Nanti kita ambil yang dari sekolah. Walaupun udah Oke. dibahas. Kirimin lewat apa? WA. Ya. Oke. WA-nya saya udah tutup. Bunga terakhir. Saya buka dulu deh. Habis berisik kalau WA dibuka di laptop tuh ting dong gitu. Kan bisa di-mute. Hah? Bisa emang? Di laptop? Aku selama ini di-mute terus. Oh, jadi pas saya nerangin tuh dia lihat WA ya? Tapi kan aku juga off mic. Oke. Di mute nanti coba saya lihat caranya. Itu cuma soal dari gurunya. Ini biru, oh enggak ya? Oke, copy image, mudah-mudahan bisa. Oke, bisa. Oke ya. Nah, di sini enak nih gurunya, mudah awalnya. Di sini C-nya ada berapa, Nariza? Nggak usah dihitung hanya. Ada berapa C yang di A? 4, 2, enggak, 4, 5. 5. 5. Berarti yang A karena 5 namanya apa? Kita lihat di sini. Itu nggak ada cabangnya, lurus semua 5. Namanya pentana. Betul nggak namanya pentana? Oke, bukan pentablet ya. Namanya pentana. Nah, sekarang ini ada cabangnya. Ih, sama sama yang tadi saya tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Cabangnya 1. Oke. Sekarang yang B apa? Nah, saya kasih aturan penamaannya. Ya, aturan penamaannya di sini. Tata namanya seperti apa? Nah, ini Nariza tata namanya. Cukup kan? Nggak ada. Ini kan cukup nih. Lihat ya. Tentukan rantai induk. Jadi Nariza harus menentukan rantai induk. Jangan mikirin cabang. Apa rantai induk? Rantai induk adalah rantai karbon yang terpanjang. Apa maksudnya? Oke, yang terpanjang tuh gini Nariza. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya? Bisa nggak kalau dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa karena cuma 5. Oh, yang paling panjang begini, tapi nanti bentuknya belok. Nggak masalah kalau belok. Yang penting dia masih bisa dibikin kayak gini. Set, bulak belok nggak masalah. Ya, tapi yang penting paling panjang. Nah, kalau udah ditentukan rantai induk yang paling panjang, terus namanya, ya nama rantai induk dikasih nama alkana.
1 metana, 2 etana, dan selanjutnya. Tergantung tadi tuh yang jumlah atom C-nya. Kemudian beri nomor 1 dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Makanya kenapa saya dari sini? Karena di sini cabangnya. Kalau saya ngasih dari sini 1, 2, 3. Berarti cabangnya ke bagian nomor 3. Kalau saya kasih dari sini 1, 2, 3, 4 ke bagian nomor 4. Oh, jangan. Ya, si cabang itu harus sedemikian rupa supaya dapat nomor C di rantai utama yang paling kecil angkanya. Ya, yang paling kecil. Jadi dia, nah ini cabang mempunyai nomor sekecil mungkin. Nanti kita contoh lihat yang B. Cabang merupakan gugus alkil. Nah, cabang gugus alkil tadi yang mana? Ini penamaannya metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Nah, itu ya. Jadi harus kayak gitu. Nah, penamanya ini nomor cabang, nama cabangnya. Kalau ada lebih dari 1 itu harus urut abjad. Kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian nama rantai induknya. Oke, kita lihat Nariza. Yang B. Iya, ternyata gambarnya nggak lurus. Iya. Yang O segini doang ya. Nah ini Belum Nariza. itu atasnya nggak ke include. Udah. Itu Oh yang nomor 3. iya ya. Itu cabang punya yang di atas ya. Nah ini Nariza. Nah tadi sudah ngapain dulu katanya Nariza? Tentukan apa? Induk. Rantai induk atau rantai utamanya. Induknya yang mana? Yang mana yang paling panjang Nariza? Coba hitung. Ada Yang berapa? 6. 6. Lurus aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Udah 6 ya kita kasih nama di sini. 6 itu apa namanya? Heksana. Heksana. Kasih di sini heksana. Nah, sekarang kita lihat cabangnya. Penomorannya dulu. Penomorannya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Kenapa kiri? Karena yang paling dekat sama cabang pertama. Yang dekat sama cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah gitu, di sini cabangnya ada berapa C-nya di sini? 1. 1. Kalau 1 apa nama cabangnya tadi? Metil. Metil. Maka kita tulis di sini ini metil. Ini cabangnya apa? Ada berapa? 1 juga. 1 juga. Berarti ini metil. Oh, berarti cabangnya ada 2, tapi masing-masing 1. Iya. Jadi kalau gitu, cabangnya di karbon kedua, di karbon ketiga, dan namanya metil. Tapi karena ada 2, disebutnya dimetil. Jadi kalau 2 itu namanya dimetil, dietil gitu ya. Kalau ada 3 namanya tri. 4 namanya apa teh? Kuaterner ya? Kuaterner lagi. Apa teh namanya ya? Lupa saya. Tetra. Tetra. Nah, jadi kalau ada lagi di sini misalnya C-nya trimetil. Cuman 2 ya dimetil. Bingung nggak penamaannya? Enggak sih. Oke, lanjut ya. Ini masih yang dari sekolah dulu. Selanjutnya kita coba. Alkena udah belum? Ya, masih alkana. Masih mungkin nggak tahu. Nah ini ya. Nih. Namanya apa nih? Utamanya dulu. Coba utamanya berapa?
Utamanya 4. 4. Boleh lurus, boleh juga begini. Nggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena sama aja dia. Biar gampang yang lurus aja. Berarti namanya apa? Propana. 4, 4. Propana. Butana. Terus cabangnya 1. 1 jadinya. Tapi dia di nomor 2. Jadinya Jadi 2 metil. 2 metil butana. Bingung nggak? Enggak. Enggak. Ini doang kan? Oke, coba cari yang susah. Oh, ini dulu deh. Nggak susah sih, cuman kali aja ini niatnya menjebak ini ya. Niatnya sudah tidak baik ini kayaknya. Ini namanya apa nih? Itu 3 kan yang induknya. Tuh kan dia niatnya menjebak. Ini 4. Oh iya, karena jadi 1. Jadi ke bawah juga bisa kan? Bisa. Jadi ini Bisa. 4. Jadi ini tinggal namanya apa Kak? Putana. Butana. Kadang kalau lurus suka ditambahin N. Butana. N butana itu normal butana ya. Jadi dia nggak bercabang nggak apa. Oke. Mau nggak mau sih. Ini bukunya udah bagus dia. Ini apa namanya? Langsung kasih nama aja. Itu Butana juga. Butana juga. Jadi apa namanya? Metil. Coba lanjutin. Bikin yang lengkap coba. 2 metil butana. Iya, 2 metil butana. Kan pas ngerjain sendiri atau nanya temen? Tanya temen. Oh iya ya. Kalau sekarang harus ngerjain Sekarang sendiri. Karena pasti insya Allah gitu ya keluar. Gampang susah. gampang. Nah, ini ya terakhir penamaan. Terus kemudian kita gambarin ini. Yang 5-nya. Nah, apa ini namanya? Cabangnya Itu pentana. salah. Itu ada C-nya, nggak ada H-nya. Ada C-nya nggak ada H-nya. Ya nggak ada lah. C itu tangannya berapa? 4. Ya udah 4 ya nggak dia nggak akan ada H-nya. Bingung nggak? Bingung nggak ini kenapa nggak ada H-nya? Enggak, udah dipakai semua. Iya udah dia udah nggak punya tangan lagi buat ngikat si H. Jadi betul. Jadi apa namanya ini? Rantai utamanya ada berapa? 6. Nah 6. Boleh ke atas, boleh ke bawah, nggak masalah. Nah begini. Jadi namanya apa nih? Heksana. Terus lanjutin.
Itu yang di ketiga ada metilnya tapi atas bawah. Berarti 3 di metil. Metilnya ada berapa? Di metilnya ada 3. Ada 3. Kalau 3 Ta- berarti bukan di Tapi metil. yang dua Sama kan? nggak ditulis. Ditulis semua. Jadi apa namanya? 3, 3, kenapa 3? 5. 3,5. Karena dia ketiga. Emang dari sini satunya ya? Iya. Kenapa dari situ? Kenapa nggak dari sini? Oh, dari situ juga lebih dekat ya. Lebih dekat. Di sini ke bagian nomor 2 kan cabangnya? 2. Iya. Jadi 2,4. 2,4. 4. 4. Terus Trimetil. trimetil. Udah beres. Gampang susah? Gampang. Oh, gampang. Oke, kita lihat sekarang. Kalau sebaliknya, ada namanya dikasih gambar. Di situ ada pulpen nggak? Tapi nanti dia lihat lagi ke itunya. Oh, ya udah nggak apa-apa deh ya. Kalau gitu, saya suzon aja sih emang kalau udah apa namanya? Udah online tuh. Ini udah dibahas kan sama gurunya ya? Enggak, gurunya cuman kayak ngasih tugas terus nanti kirimin ke GCR udah gitu doang. Oke. Ini coba ada pulpen di situ bikin atau enggak di layar dicoret-coret, pokoknya seenaknya. Cuman kayaknya lebih enak pakai pulpen kemudian di foto ke saya. Bikin kayak gini. 5 etil 3,3 dimetil heptana seperti apa gambarnya? Coba. Bikin ya. Tapi terserah aku kan kayak gimana. Iya, terserah. Yang penting harus 5 etil 3,3 dimetil. Harus kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Atau mau saya kasih contoh dulu? Enggak, kita coba dulu. Coba dulu. Oke, sok coba dulu. Ini kan, tapi jangan lihat buku ya. Enggak Oke, ada bukunya. oke. Saya ambil minum dulu bentar. Halo? Kalau udah kasih tahu ya. Apa? Kalau udah gambarnya kasih tahu. Fotoin. Lagi bikin kan? Iya, lagi bikin. Aku 5 etil 3 tuh apa maksudnya? 5 etil 3. 5 etil 3. Enggak, itu tuh 3,3 dimetil. Jadi
metilnya Oh, coba. oh ngerti. Oh iya iya iya. Udah? Takut salah. Nggak apa-apa, justru saya pengen tahu salahnya di mana. Kirimin. Dengan mengirimkan dan salah saya tahu saya di mana. Tapi kalau cuma ngeliatin saya, iya, betul, iya, ngerti, gitu biasanya. Coba kirimin. Udah? Bentar. Di WA kan? Di WA aja. Tapi nanti kalau ada tugas PR, kiriminnya ke Google Classroom aja ya, jangan WA ya. Ngirim fotonya kan aku nggak bisa ngirim. Bisa dong. Google Classroom saya mah Tapi kan bisa. harus dikasih lapak dulu sama Pak Budi. Dikasih apa? Dikasih kayak new Tugas. assignment. Enggak, bisa. Gimana? Bisa, tapi ini lewat WA aja. Tapi kalau di Google Classroom nanti bisa. Murid saya kok pada bilang gitu ya, kayaknya sama gurunya nggak boleh. Tapi kalau ini sengaja saya buka. Udah. Oke, ini bagus, tapi ada yang salah. Tapi bagus. Ya, saya ngikutin gambarnya dia. Oke, tapi ya udahlah ya. Saya ngikutin gambar dia nih. Dia kan gambarnya gini. Mm-mm. 7 ya. Kemudian dia ngasihnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah mantap sampai sini. 3,3 di metil. Itu udah bagus banget. Nah, 5 etil. Etil itu C-nya berapa? Oh ya, C-nya 2. 2. Jadi dia harusnya tuh 2. Gitu doang. Oh, berarti kalau etil sama dimetil tuh bedanya kalau dimetil tuh atas bawah, kalau etil langsung ke atas-atas gitu. Enggak, di metil tuh enggak atas bawah. Kalau C-nya di sini juga, ini enggak ada di sini nih. Di sini ada 1, ya ini di metil juga. Oh. Jadi metilnya ada berapa? Ada 2 di. Oh, ada lagi trimetil. Ada lagi tetrametil. Jadi di tri itu menggambarkan jumlah metil. Kalau metil etil propil menggambarkan jumlah C. Bingung nggak? Oh, ngerti. Dan itu emang saya tahu sih, siswa di situ memang.
itunya, ambigunya. Bukannya etil ya, kalau 2 enggak, ini metil sama metil, jadi dimetil gitu. Oke, bagus lah. Nah, sekarang satu lagi, udah gitu kita lanjut. Tapi harus satu lagi, karena kan tadi masih salah. Sampai tidak ada yang salah. Wih, panjang amat ini, yang ini deh. Profil tuh berapa? 3. Nah, ini profil nih. Tuh. 2 etil, 1 metil, 3 propil. Sama-sama heptana. Bisa lah, jago. Insya Allah. Oh, berarti dia nulis rumusnya tuh dari cabang-cabangnya dulu. Iya, cabangnya dulu. Cuman harus tentukan rantai utamanya dulu, yang paling panjang. Jangan sampai kita cabang-cabangnya dulu. 2,3,4 trimetil, 4 propil. Nah, betul. Nah, oke, saya anggap di Alkana udah selesai. Dia bisa lah ya. Oke, Oke. ini tinggal nanti dia sering berlatih ya dan minum Milo setiap hari. Jadi dia harus latihan, jangan sampai dia enggak. Karena kalau nggak latihan, misalnya kita ketemu lagi 2 minggu lagi karena pekan depan fisika, lupa nanti ya. Oke. Nah, selain ada tata namanya, tapi saya nggak akan bahas. Kok nggak akan bahas? Enggak. Ya, jadi ada sifat alkana, sifat fisik, sifat kimia, itu nanti tolong dibaca. Nah, Sifat apa? di sekolah dikasih modul tapi atau enggak? Maksudnya modul tuh buku paket. Ya, buku atau bacaan lah, diktat, PowerPoint. Aku hari ini habis ambil buku sih. Nah, itu dibaca sendiri.
Kok gitu ya, supaya menghemat kita bagian-bagian yang susahnya. Nah, dibantu sama Nariza bagian-bagian yang bacaannya. Ya, tapi biasanya ini nggak keluar. Justru yang keluar-keluar yang saya bahas aja. Nih, contohnya ini deh. Ini suka keluar sebabnya ya. Jadi mau nggak mau ini saya coba taruh. Nah ini. Nanti itu mungkin ada pembakaran, Nariza. Soalnya tentang pembakaran tuh insya Allah ada. Tapi nggak gampang ya. Nggak semudah itu. Tapi nanti aja. Kalau udah semua dapat ya. Nah pembakaran ini intinya setiap dibakar pasti ditambah O2 dan pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat ya. Apapun itu. Ini yang dibakar apa nih? Itu Propana. Nah, propana sekian liter dibakar. Nah, artinya kalau dibakar pasti ditambah O2. Ya, jadi nggak usah bingung. Dan pasti hasilnya ini. Nggak usah, kok bisa sih hasilnya ini ya? Pasti CO2 plus H2O. Misalnya, butana dibakar, berarti C4 H10 tambah O2. Menjadi CO2 plus H2O. Pasti ini. Udah gini harus disetarain. Masih ingat menyetarakannya? tahu tapi nggak terlalu ingat. Oke. Cari C dulu di sini biasanya ya. O belakangan. Karena O sendirian jadi dia belakangan. C-nya 4. Berarti di sini harus 4. H-nya berapa? 10. 10. Nggak ada lagi. Berarti di sini harus 10. Nah, 5. 2 kali 5, 10. Betul? Betul. Di sini O-nya berapa? 2 kali 4, 8. O-nya 1 kali 5, 5. Jadi 13 ya. Berarti ini 13 per 2. Jadi setara. Ingat nggak? Iya, iya. Ya udah, itu segitu. Kok bubutuan ya, habis udah lah ngerti lah ya. Nanti lihat video ini lagi. Insya Allah kalau nggak ada masalah di-upload. Oh iya ya, ngomong-ngomong saya belum upload video yang kemarin. Nah, ada juga substitusi. Nah, ada juga substitusi. Jadi ada reaksi substitusi oleh halogen. Tahu substitusi apa artinya? Mengganti. Iya, substitut, mengganti, menukar. Nah, misalnya di sini ada CH4 itu berarti C hanya ada 4. Halogen itu golongan 7 ya, film Charles Bronson idaman Ati. Ditambah Cl. Nah, nanti menjadi apa? Hanya ini ditukar sama Cl ini. Hanya ditukar sama Cl ini. Gini. Jadinya di sini hanya ada, oke ini Cl-nya 2, ini Cl-nya 1. Salah ini contohnya ya. Saya perbaiki yang betulnya ini. Berarti di sini H2C Cl2 ditambah H2. Bingung nggak? Jadi H di sini dia pisah. Kok bisa pisah? Karena digantikan dengan Cl yang satu dan Cl yang lain. Sehingga dia pisah. Jadi kalau digambarin gini. Nah ini. Bingung nggak? Tapi yang ditulis H dulu ya, gak bisa CH2. Boleh. Boleh jadi gini maksudnya CH2Cl2. Ya gitu deh. Boleh. Ya, nggak masalah. Terus Ya. tambah H2-nya kan H2 mana? H2 yang dari sini. Kan tadinya hanya ada 4 di sini. Kemudian digantikan oleh Cl. Berarti H ini keluar. H ini keluar. Dia bergabung.
Oh, Kan ya. substitusi. Tapi berarti nggak jadi HCl. Nah, kalau satu yang tergantikan jadi HCl. Bagus pertanyaannya tuh. Ini kan maksudnya? Gitu. Bisa, tergantung nanti. Ya, tergantung si soalnya. Tapi bisa kayak gini. Ya, oke. Itu substitusi. Dan substitusi ini nggak ada di yang lain, hanya ada di alkana. Nah, sekarang saya mau ke alkena. Supaya duluan. Alkena ini rumusnya C2 lagi, CN H2N. Ya, dia ikatan tadi tuh rangkap. Kalau alkana tidak rangkap atau jenuh, kalau ini tidak jenuh. Rangkap berapa? Rangkap 2. Nah, rangkap 2. Jadi kayak gini dia. Ini apa namanya? Kalau 2 gini C-nya apa namanya? Maksudnya? Tadi kalau di alkana 2 C-nya apa? Apa etil? Itu mah Etana. cabang. Etana. Ini cabang yang etil itu ya. Jadi kalau utamanya dia etana. Karena dia alkena, bukan alkana, maka ini namanya jadi etena. Nah, ini kan haknya nih kalau ditulis. Makanya rumusnya CnH2n. C-nya ada berapa? Ada 2. 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini. Ada lagi. Apa? Misalnya gini. Namanya apa ini? Nggak tahu. Kalau 3 di alkana. Jadi propana. Propana. Tapi sini alkena. Jadi propena. Jadi tinggal belakangnya ana diganti sama ena. Emang Etana. apa bedanya alkana? Bedanya alkana sama alkena. Kalau alkena dia punya ikatan rangkap. Oh. Oke. Makanya rumusnya CnH2n. Tapi kalau alkana nggak ada. Nah ini C-nya di rantai mana? Dicek ke berapa rangkapnya? Ke 1. Jadi namanya ini 1. Nah 1 propena. 1 di depan itu menandakan posisi rangkapnya. Oke. Sekarang kita lihat. Penamaannya lengkap ya, kalau nggak salah ada di sini ya. Oh, yang etena nggak dikasih 1 karena emang cuma 1 doang. Ya, iya betul. Karena nggak ada lagi. Metana aja nggak ada metena kan? Karena kan ikatan rangkap dengan C lah. Metana cuma 1 C-nya. Ya ini saya beberapa matrixa skip ya. Jadi nanti kok di skip ya supaya kita duluan dan yang sering keluar dulu. Sisanya lebih mudah harusnya. Harusnya. Nah ini tata namanya. Rantai induk terpanjang tapi kali ini ada tambahan. Harus ikatannya rangkap. Ya, misalnya ini. Jadi rantai induknya ada berapa C-nya? Mariza. Yang sebelah kanan. Ada berapa? Iya ini. Rantai induknya ada berapa? 5. Nggak boleh. Karena rantai induk harus mengandung ikatan rangkap. Jadi nggak boleh Oh, ke berarti sini. 4. Nah, berarti 4. Jadi ini yang diambil.
Jadi tetap yang paling panjang, tapi ada catatan harus ada ikatan rangkapnya. Jadi kita pilih yang ada ikatan rangkap, nah tinggal kita pilih mau ke kanan, ke kiri. Ke sini 4, ke sini juga 4, nggak masalah, sama aja. Oke? Oke. Bedanya di situ. Rantai induk diberi nomor sedemikian rupa sehingga C pertama, nah ini sama gitu ya, jadi nggak ada bedanya. Nah ini. Nah ini abjad yang tadi nih, oh lupa tuh saya abjad. Oh ini salah ini. Bunga terakhir. Apa sih maksudnya sesuai abjad? Oh nggak ada yang benar. Sesuai abjad nih. Ini kenapa nggak disebutin 3,3 dimetil? Kenapa ini 5 Emang etil? nyebutnya gimana? Ini bisa aja kan yang ini? Bisa aja gini 3,3 dimetil. Kemudian 5 etil heptana. Bisa nggak gitu? Ya, ya itu. Aku juga menanyakan itu. Nah, kenapa? Karena di sini etil, di sini metil. E sama M duluan siapa? Makanya etil. Etil duluan yang Oh, ditaruh. aku malah mikirnya D-nya di Dan metil. betul memang Nadiza. Lucunya di beberapa buku ada yang kayak gitu. Makanya saya sempat bingung. Oh, tapi kita ikutin yang di sekolah aja. Kalau ini dia berpaduan kayak gitu. Misalnya ini metil sama propil. T-nya berarti kan nggak kepake ya? Iya, enggak. M duluan berarti. Gitu, ini abjad. Jadi jangan 4 propil. Tapi trimetil dulu, baru 4 propil. Gitu, itu abjad. Untung tuh saya nggak tuh ya yang ini ya. Padahal nanyain aja kalau misalnya bingung. Bisa jadi kan saya ke skip. Ini juga ada yang terlewat, bukan terlewat sengaja saya lewat, itu nanti ada isomer. Pernah dengar isomer? Udah belajar belum? Enggak. Oh ya udah nanti deh ya. Isomer nanti deh. Aduh. Oke, nah ini tata namanya mirip sama yang tadi tapi seperti ini. Oke, ada nggak di bawah? Sifat-sifatnya nggak usah, kita lihat penamaannya dulu deh. Saya nggak punya lagi contohnya. Oh, saya bikin aja ya. Saya bikin aja. Nah ini deh misalnya apa nih namanya Nariza? Satu Satu. butena. Oh, ini kan ada cabangnya sekarang. Namanya, saya kasih tahu dulu ya. Ini cabangnya metil atau etil? Etil. Dicek ke berapa? 2. Nah, si rangkap harus mendapatkan C yang paling kecil penomorannya. Jadi bukan cabang, tapi si rangkapnya. Nah, berarti di sini 2 etil karena kedua. C-nya ke berapa? Ke 1 ya rangkapnya. 1 butena. Bingung nggak? Rangkap 1 tuh kalau garis sama dengannya tuh cuma ada 1. Apa? Sama dengannya Rangkap. cuma ada 1. Iya. Iya, sama dengan cuma ada 1. Dan ini C-nya sama dengannya dicek ke 1. Kalau misalnya dia begini. Nah, namanya apa nih? Bukan. Metil 2 pentana. Metilnya Pentena. cabang ke berapa? 3. Ketiga. Jadi 3 3 metil, metil 2 2. pentena. Iya. Bingung nggak? Berarti yang nomornya atas tuh dia jadinya kehitung nggak sih? Ini nomor yang Yang atas mana? rangkapnya.
yang 2 etil 1 butena itu kan berarti si rangkapnya itu coba bikin yang mirip kayak nomor di atas tapi jangan belok. Tapi jangan belok. Tapi jangan belok. Maksudnya? Enggak, berarti ya misalnya enggak, berarti yang rangkapnya tuh di awal-awal yang di nomor 1. Nah, kan dari bawah. Kan ini 2 etil 1 butena, cuman bikin 1 butenanya itu lurus gitu. Ngerti gak? Gini. Lurus. Berarti dia dihitungnya dari kanan. Dari kanan. Berarti ini dari kanan, dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti rangkapnya ke 1. Oh. Ya, begitu. Harus dapat ke bagian terkecil. Contoh lagi deh. Ini kasih nama ya. Kalau udah bisa, saya mau ke isomer dulu deh. Isomer alkana lupa. Oke. Namanya apa nih? Berarti itu 4. Tunggu, sesuai abjad gak? Ya kalau ada lebih dari satu jenis gugus alkilnya atau cabangnya sesuai abjad. Enggak sih. Berarti dia 4 dimetil 2 heksena. Cabangnya lantai utamanya kan yang ini. Ya enggak? Iya. Berarti cabang. Oh, harus dihitung. Oh, dianya ikut cabang ya, ikut induk ya. Iya, nggak boleh enggak. Berarti 3 dimetil. 3 dimetil, 3-nya dapat dari mana? Dari sana. Dari Dari sini. kanan. Iya. Kan rangkap harus nomor terkecil, bukan cabang sekarang patokannya. Oh, gitu. Nah, itu aku bingung Kan di situ. mengandung ikatan nama dengan ini. Rantai induk diberi nomor sedemikian, C pertama yang terikat ke rangkap nomor kecil. Oh, berarti Jadi dari sini. 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 dimetil. Kurang Bukan. tepat. Bukan. 2. Nah, 2. 4 Nah, trimetil. 4 trimetil. 1 1. heksena. Iya, betul. Gitu. Nggak susah kan? Nggak gampang-gampang. Oh, ya gampang lah. Gini doang. Oke ya, lanjut. Nah, sifat-sifatnya. Kok cepet amat? Iya. Iya. Sifat-sifatnya sama yang tadi. Ada yang sama maksudnya. Tapi pastinya ada yang beda. Cukup nggak sih ini? Segini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ada pembakaran sama ya. Pasti menghasilkan CO2 plus H2O. Itu sama persis sama yang tadi. Nah, bedanya ada adisi. Adisi itu apa? Dia penambahan. Ya, dia pengubahan yang tadinya jenuh menjadi tidak jenuh. Adisi dengan hidrogen. Oke, contohnya ini C2H2. CH apa? C2H4. Contohnya ini. Nah, ditambah dengan H2. Jadi apa?
H-nya ada 2 kan? Berarti yang satu hanya ada 2, saya bikin 2 aja. Nah, berarti H yang satu dia ke sini. H yang satu lagi dia ke sini. Kalau masing-masing C telah mengikat H, maka antara C ikatannya pecah. Jadi cuma satu antara C-nya. Jadinya ini cuma satu ikatannya karena yang ini jadi pindah ke sini. Gitu. Ini pindah ke sini. Nah, jadinya ini mengikat H, H gini ya. Jadinya C2H6. Bingung nggak? Enggak. Oke. Nah, ini contoh adisi dengan hidrogen atau nama prosesnya hidrogenasasi. Sekarang bagaimana dengan Oh, halida? aku tahu ini. Apa tuh? Tapi masih nggak paham gitu. Kayak ada yang nanti ada yang eliminasi. Nah, Bukan. lah Pokoknya dia itu. dikurangi. Iya. Lah dia udah sampai situ. Ya, tapi kayak di les-lesan tuh cuman baru ya udah substitusi, adisi, eliminasi gitu-gitu kan. Terus tapi kayak aku masih nggak mendalami, belum ngerti gitu. Iya, karena yang penting tata nama dulu kalau buat saya. Kalau tata namanya benar, nanti reaksinya gampang. Karena ada namanya juga setelah selesai terjadi. Nah, kalau ini dengan golongan halida, golongan 7. Misalnya di sini sama nih. Oh, di tempat les udah. Tapi dia cuman kayak ngasih tau, pokoknya kalau tulisannya kayak eliminasi itu justru malah ditambah rangkapnya. Tapi kalau ditambah, kalau adisi Adisi itu malah berkurang. rangkapnya berkurang Iya, gitu. betul. Kenapa berkurang? Karena dia berikatan C-nya dengan yang lain, dengan yang ditambahin. Nanti kalau eliminasi, justru dia kenapa rangkapnya bertambah? Karena hilang dari C-nya. Akhirnya C-nya mengikat dengan C yang lain. Karena tangannya udah nggak ada satunya. Gitu. Karena harus 4. Ya ingat C itu harus 4. Itu aja pegang kuncinya. Di Brand Academy sama juga kayak gini. Pakai pen tablet, laptop. Iya begitu yang di Brand Academy. Cuman di Brand Academy malah belum penamaan. Oh, oke. Ya beda-beda sih. Cuman Kalau di Brand biasanya di Academy cuman yang ini cuman yang ini apa sih namanya, yang penambahan ini adisi reaksi-reaksinya. gitu sih. Iya, sama kayak yang alifatik sama itu deh. Alifatik sama aromatik sama alisiklik. Iya itu. Iya, iya, iya. Iya, memang ada beberapa buku yang kayak gitu. Cuman kalau saya ngikutin yang di sekolah, biasanya sekolah itu titik beratnya di penamaan dulu. Biasanya kayak gitu di sekolah. Nah, ini contohnya dikasih HBr. Maka yang satu akan ke sini, BR yang satu ke sini. Nah, jadinya ini. Nah, sekarang ada BR. Makanya namanya jadinya 1 bromo. Tahu kenapa 1 bromo? Enggak. Enggak, oke. Saya kasih contoh yang lain. Udah nggak ngerti, saya dikasih contoh yang lain. Iya, biar ngerti. Kelebihan kan? Nah, ini kan pasti dia kemana? Ke ikatan rangkap sini kan? H dan BR-nya. Betul nggak? Pertanyaannya di sini H-nya ke C1 atau C2? BR-nya ke C1 atau C2? Mariza. Satu-satu. Iya, Hanya satu-satu. ke C, Cuman BR-nya ke C. H-nya itu ke C yang 1 atau C yang 2? Nggak tahu. Oke, ini konsepnya. H-nya yang paling banyak, si H itu akan H ke yang paling banyak nantinya. H yang Oh, terbanyak. Ini biar gampang. Nanti ada aturannya Markovnikov. H yang paling banyak C1 atau C2? C2. Mosok. C1. C1 hanya ada 2. C2 ada 1. Oh. Tapi temennya sebelah situ ada banyak.
Ini saya hapus. Warna hijau deh biar lucu. Makasih. Nah, ini. Nah, jadinya ini dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Nah, jadi gini, bingung nggak? Enggak bingung. Jadi jangan ketukar. Nanti hanya jangan ke sini. Padahal sama aja kan, bisa maksudnya hanya ke sini, BR-nya ke sini. Ya sama aja pecah dia ikatan rangkapnya. Tapi tidak sesuai aturannya. Dia harus Berarti seperti itu ini. kalau kayak gitu salah. Salah. Nah, ini yang betul. Jadi harus H ini ke H yang terbanyak. Kalau ini sama-sama banyak, makanya bebas. Ini kenapa tambah lagi? Ini kan saya mau bikin ini. Nah, kalau ini hanya sama nih, mau kemana aja nggak masalah, tapi kalau ini beda. Makanya harus kayak gini. BR-nya di keberapa? BR-nya di C kedua. Makanya nanti namanya 2 bromo. Ada berapa? Tuh, 2, 3. 3 itu apa? Propana. Pro. Gini. Bingung nggak? Enggak, tapi coba dong bikinin Apa? yang sebelah kiri kalau udah disatuin. Bikinin yang ini. Oh, udah ada deh atasnya. Iya, ini makanya bebas. Nah, itu kalau bromo itu kalau Tapi boleh gak kalau misalnya yang di samping kiri kan dia contohnya H-nya di bawah, yang C2-nya hanya di bawah ke kanan kan, ke samping. yang mana? Yang mana? Ini. Iya, itu kan dia sama BR, tapi yang BR-nya ke bawah, bukan ke samping. Ke sini. Iya, Bebas. hanya boleh tapi Boleh. kalau Nggak misalnya aku masalah. bikinnya BR-nya ke samping hanya Nggak ke bawah. masalah. Yang penting tetap di sini. Ini pun boleh. BR-nya mau di sini, mau di atas, boleh. Yang penting tetap di C ini. Tetap di C kedua. Jangan di C sini atau di sini. Wah, ini mah nggak mungkin di sini. Kenapa nggak mungkin? Karena setiap reaksi pada alkena pasti jatuhnya adisi dulu. Kenapa adisi? Untuk memecah ikatan rangkap. Karena dia tidak jenuh. Karena kalau tidak jenuh, ditambahin, dia bukannya substitusi, malah jadi jenuh gitu ya. Habis baterainya bentar. Saya charger dulu. Ini alkena, tapi kok itu bromopropena, bukan propana? Hah? Mana? Kok propana bukan propena? Sekarang ikatannya masih rangkap atau udah enggak? Udah enggak. Udah enggak ya propana. Tadinya propena. Oh, alkena tuh yang tidak jenuh. Yang alkena itu ya yang tidak jenuh ikatannya rangkap. Oke. Oke, tapi benar nih. Setiap siswa mungkin punya pola pikir yang sama. Kemarin juga saya ngajar yang di Jakarta gitu. Tapi kok itu jadi propana kan judulnya alkena. Itu dia karena udah ikatannya tunggal, ya berubah namanya. Masa masih tetap sama? Oh iya. Oke, nggak bingung. Enggak sih. Saya ada yang kelewat. Saya takutnya dia nanti nggak ngerti pas diterangin di ini. Ini kita balik lagi ke alkana ya, maaf ya. Tadinya sih, ya udahlah, nggak apa-apa udah ditambahin. Jadi ada namanya isomer. Isomer di alkana maksudnya. Takutnya dia ini lagi nanti. Karena ini sering keluar di ulangan. Nah, isomer itu intinya dia punya rumus molekul. Tahu rumus molekul nggak? Yang N itu. Rumus molekul itu yang apa tadi? Yang Yang CN. N, molekul sebagai N. Yang CN H2N plus 2.
Ini Oh. rumus molekul ya. Oh, dia namanya rumus molekul. Itu rumus molekul. Takutnya lu emang kadang istilah itu penting nggak penting, tapi ketika guru nerangin kita nggak tahu istilahnya, apaan sih? Oh, iya itu bilang lah dari tadi gitu ya. Nah, isomernya di sini ada isomer itu dia memiliki rumus molekul sama tapi rangka berbeda. Oke, maksudnya gimana? Jadi gini nih, misalnya kita ada C4 deh. 2, 3, 4. Nah, ini namanya N-butana. Karena dia lurus. Boleh nggak saya bikin kayak gini? Boleh nggak? Enggak. Boleh. Kalau ditanya isomer. Oh, boleh. Ditanya isomer kayak gini. Jadi bentuk dari C berapa nih? C4H berapa? C4H8. H10. H10. Jadi C4H10 bisa apa? Bisa N-butana, bisa juga ini. Kalau ini namanya apa? Nggak tahu Dua. Oh, itu mah isomer kalau di cabang. Kalau ini ya tinggal 2 metil 2 metil propana. 2 metil propana. Iya, ini kan rantai utamanya, ini cabangnya metil. Bingung nggak? Tapi berarti nggak ada induk-indukan dia. Ini induknya propana. Ini cabangnya. Ini kan induk. Ini induk. Oh, propana tuh 3 ya, bukan 4. Iya, 3. 4 butana. Jadi C4H10 itu bisa butana, bisa juga 2 metil propana. Oh, gitu. Maksudnya kayak Itu bentuk isomer. lain. Apa? Bentuk lain. Iya. Iya, isomer itu bentuk lain, makanya dia rangka berbeda, bentuknya berbeda, padahal rumus molekulnya sama. Nah, biasanya guru di sekolah nanyain, kalau butana, ya butana punya berapa isomer? Biasanya kayak gitu. Jadi ada berapa nih? 2. 2. Bisa nggak kalau bentuknya kayak gini? Bisa juga. Namanya apa? N-butana. Sama. Jadi kalau gitu jangan dihitung. Lah kan sama emang ini. Oh. Bisa nggak jadi kayak gini? Bisa, tapi tetap 2. Tetap, makanya jangan dihitung. Jadi isomer harus namanya beda. Rumus molekulnya sama, namanya beda. Jangan bentuknya ke atas ke bawah, itu mah sama aja bohong. Ini lurus jadi belok ya sama aja itu mah. Nah, itu bukan isomer. Gitu. Nah, itu tentang isomer kayak gitu. Oke, oke. Ya, jadi mungkin biasanya ulangan kayak gitu nanti. Ada penamaan, kita disuruh nulis namanya, kita disuruh bikin kerangkanya, sama kita biasanya ditanya isomer. Nah, oke, nggak bingung. Nggak bingung. Oke, begitu juga Tapi dia. berarti banyak dong kalau semakin besar Ya, angka. Maksudnya, jelas. Misalnya nanti ada heptana. iya heptana. Wah, heptana 7. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gimana? Jadi nanti ada 6 ininya, ya kan? 2, nanti kayak alkena itu nyambung ya. Iya, suka nyambung. Oke, udah diisi. Nah, ini. 7 misalnya. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini itu bentuk yang kedua. Tadi kan yang bentuk yang pertama lurus ya. 2, 4, 6. Pindah ke sini. Betul nggak? Betul. Ini yang pertama bentuknya. Isomernya. Ini isomer yang kedua. Ini yang ketiga. Pindah lagi ke sini. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Karena ini sama ini sama. Oh iya, 3 sama-sama Iya, 3. jangan dari sini ngitungnya.
tetot. Udah dong, enggak. Cabangnya jadi banyak. Sekarang rantai utamanya 5. Tuagafatma, tapi cabangnya jadi di sini sama di sini. Betul nggak? Betul. Iya, nanti cabangnya pindah ke sini yang satunya. Pindah lagi. Wah, pokoknya banyak banget deh. Ya begitulah. Betul Nariza, makin banyak chainnya makin pusing isomernya. Jadi ya begitu emang kerjaannya, hitungnya. Makanya kenapa harus banyak latihan. Jangan banyak nonton atau banyak ngelamun. Oke, oke. Nah, ini isomer di alkana dan untungnya alkana isomernya cuma satu setahu saya, cuma rangka ini. Tapi nanti kalau di alkena isomernya ada rangka, ada posisi. Nah, sekalian tanggung nih terakhir. Reaksinya udah belum ini? Reaksinya adisi halida. Bentar. Takutnya masih ada reaksi yang lain. Oh, masih ada deh. Tunggu, berarti kalau yang ini dia bisa mengubah dari yang propena jadi alkena jadi alkana. Terus berarti yang eliminasi tuh bisa dari alkana ke alkena. Kebalik, kalau eliminasi eliminasi alkana ke alkena. Iya betul. Oh ya begitu. Jadi kalau adisi itu kebalikan eliminasi. Adisi itu enak ke anak. Tapi kalau eliminasi Kalau adisi itu dari yang dianya angkat jenuh. tidak jenuh ke jenuh. Jadi Adisi. tidak jenuh jadi jenuh. Kalau eliminasi menghilangkan berarti dari yang jenuh jadi tidak jenuh. Ih, kebalik. Enggak. Menghilang. Adisi. Adisi itu berarti dari yang tidak jenuh. Halo? Berarti dari yang Tidak jenuh menjadi jenuh. Yang tidak jenuh itu apa? Dari alkena menjadi alkana. Satu lagi ada, tapi kita belum belajar. Belum, nggak cukup waktunya. Walaupun udah ngebut, saya tadinya mau sampai sini. Alkuna menjadi alkena. Ini tuh rangkap 3 alkuna tuh. banyak banget. Kalau eliminasi dari yang jenuh menjadi tidak jenuh. Jadi dengan kata lain yang jenuh itu alkana menjadi alkena. Atau bisa juga alkena menjadi alkuna. Nah, ini emang reaksi kebalikan adisi sama eliminasi. Gitu. Oke, sampai sini dulu penamaan gambarnya, gugusnya, rantai utamanya atau rantai induknya. Ada yang ditanyain nggak? Enggak sih. Enggak ya. Jadi insya Allah hari ini kita cukup cuma sampai segini dulu. Pekan depan mungkin jam yang dan hari yang sama kita bahas fisika dulu. Kecuali fisika nggak ada kesulitan. Tapi Ada sih banyak. fisika itu susah sih pas bab itu. Setahu saya susah pas bab itu bab tersusah sepanjang fisika ada. Ya. Jadi nanti mungkin Ya bab itu. betul. Nah, terus kenapa dia minta kimia? Karena aku lebih kepo sama kimia daripada fisika. Oh, fisika udah, ya udahlah ya. Karena kalau kimia tuh kan aku ngerasanya kayak udah les BA gitu kan. Tapi pas ada soal tuh kayak kok gue nggak tahu sih, terus kayak teman-teman tuh kayak bisa ngerjain, terus kayak pengen tahu lah gitu. Terus kalau di BA tuh jadwalnya kan ditentuin ya sama pihak sananya, jadi kayak nggak bisa request mau minta belajar kimia sekarang gitu, jadi kayak harus ngikutin. Sedangkan aku kayak butuh kimianya tuh cepet-cepet ngerti gitu. Iya, makanya saya langsung motong ke sini. Karena harusnya ya di sini gitu utamanya. Nggak ngikutin. Saya juga ini saya potong. Harusnya tuh ada awalan bla 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 bla. Aduh.
Cuman kayaknya Nariza nggak kayak gini. Artinya dia udah dapat di tempat yang lain. Gitu. Oke? Mm-mm. Oke, nanti saya kirimin ini di Google Classroom, makanya join. Kalau nggak bisa bilang ya. Udah, aku Tapi udah join. udah. Jadi join nanti ini saya kirimin insya Allah ya paling lama malam. Insya Allah ya karena hari ya, setelah ini 4:30, tepat 4:30 saya ngajar lagi. Jadi takutnya belum keburu dikirim. Nah kalau video pembelajarannya insya Allah besok lah. Jadi kalau dia bingung-bingung lagi, lihat YouTube. Jangan nanya, Pak itu dari mana teh Pak? Kenapa bisa gitu teh? Nah kan suka begitu ya. Jadi saya rekam itu terilhami dari Nariza. Nariza telah mengubah beberapa metode mengajar saya, Nariza. Nggak mungkin gara-gara aku doang, yang lain pasti juga kayak gitu. Yang lain ada yang masuk kedokteran kemarin. Namanya Elvina. Elvina, kamu catat baik-baik. Nanti kamu nanya lagi sebabnya. Enggak kok Pak. Ya udah. Nanya lagi kan besoknya. Terus nanya lagi. Nah ini saya bilang. Iya sih, kemarin lupa nggak dicatat lagi. Ya itu, makanya habis les langsung catat. Jangan sampai nggak dicatat. Nanti nanyain, Pak ini dari mana teh Pak? Nanti gitu. Ya, jadi ini nanti dicatat ulang bagusnya. Tapi kalau malas nggak apa-apa. Gimana lagi gitu ya. Tapi sebaik, tuh kan saya masih namanya masih ini tuh. Saya kira bab yang susah tuh fisika. Saya udah nanya nama fisika. Kimia hidrokarbon. Oke, Ini jika dikasih di mana ini? apa? Ini dikasih di mana? Nanti di Google Classroom saya kasihin. Oke. Jadi nanti tuh rapi. Ada tentang fisika, tentang kimia. Jadi nggak kemana-mana lah. Sama nanti link videonya juga ada di Google Classroom juga. Nggak dibagiin kok, jadi nggak ada yang tahu. Cuman Nariza bisa lihat. Karena ini hanya pakai email Nariza yang bisa buka. Walaupun tersebar juga nggak akan bisa dibuka. Hanya Nariza yang bisa buka. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Jangan nggak lupa. mau berhenti record. Iya, setelah ini saya berhentiin. Setelah ditutup, enak kalau ditutup di record. Apa? Kalau belum ditutup udah berhenti tuh kayak gimana gitu. Nanti Nariza nontonnya, kok udah nggak ada gitu. Emang apa Berarti sini ya? Gitu. omongan aku dari tadi kerekam dong. Ya kerekam, tapi kan cuma buat Nariza doang. Nggak dikasihin ke siapa-siapa. Oke. Nggak ada yang tahu, kecuali ya ibunya pengen tahu, nanti saya kasih tahu. Siapa juga yang menonton gitu ya. Ada juga ngantuk nontonnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aku tinggal cek GCR ya. Ya, boleh. Nanti malam ya. Oke. Oke, insya Allah.